Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Pemeriksaan pap smear itu dilakukan pada perempuan yang usia 35 ke atas pada saat dia mulai seksual aktif. Karena salah satu penyebabnya adalah pada saat wanita pertama kali berhubungan ada virus masuk ke situ. Jadi dia jadi kanker. Nah, itu bisa ketahuan dengan pemeriksaan pap smear namanya. Dok, ini kan dok, saya mau ajak dokter ngobrol ini dok. Saya tuh sebenarnya mau ngajak dokter juga ke tempat makanan yang istilahnya pakai robot dok. Ya. Dokter kan sering ke Kelapa Gading. Ya. Sekarang kan kalau makanan Jepang tuh ada yang muter. Oh iya. Bawa makanan. Itu loh yang pakai ban berjalan tuh. Ya. Oh itu yang sushi. Kalau sushi itu yang sushinya jalan-jalan sendiri gitu loh. Ya itu mah sushi yang begitu. Kalau sushi jalan-jalan mah sushi lawati dok. Itu sushi yang itu mah sushi ini. Kalau yang jalan-jalan tuh sushi lawati yang itu. Enggak, tapi sushi piring bisa aja tuh ada yang jalan manusia di situ, Franky. Nah. Tahu nggak? Apaan? Apanya dok? Shinchan nongkrong di situ. Dia saking badannya lihat di situ kok lucu gitu. Dia nongkrong di situ. Nah, jadi kemajuan teknologi sekarang nih dok, si Shinchan tadi yang tadi cuman itu, saya pengen ngajakin dokter kita cari dok restoran yang udah si Shinchannya atau si sushi lawatinya itu benar-benar dia keliling, bukannya mejanya doang itu jalan gitu. Ada. Pernah dengar dok? Ada dok? Ada, itu di Haidilao ada. Oh. Haidilao tuh restoran Singapura, di mall-mall ada. Itu yang bawa makanan segala macam itu udah robot. Saya cuma pernah tahu tempo hari ada restoran Padang yang kayak gitu katanya. Wah, saya kurang gaul nih, kalah sama dokternya. Enggak, kalau yang robot itu jadi kita pesan makanan semuanya kan di meja kan. Ketik tuh makanan yang bawa tuh robot seperti nyanyi-nyanyi gitu loh. Nyanyi dekat, kita ambil makanannya gitu. Jadi kemana-mana tuh udah robot kan, Nanti dipotong ya, Ham. Pakai robot, dok? Iya. Nah, tapi kalau cuman makan doang pakai robot, kayaknya nggak seru nih, dok. Nanti kita coba makan pakai disajikan sama robot. Tapi yang saya mau ngomong sama dokter kan seorang dokter bidang kesehatan. Dokter pernah punya dapat informasi nggak bahwa sekarang itu ternyata teknologi juga menguasai nih dok di kesehatan dok. Pakai robot katanya dok. Iya. Pernah dapat informasi kan dok ya? Oh udah. Justru kalau di kedokteran tuh kita sebenarnya sudah lama tuh yang namanya robot-robot begitu. Tapi yang terakhir nih yang paling baru adalah di Cina sana ada rumah sakit yang dokternya robot. Dokternya robot. 100% dia melakukan pekerjaan dokter. Mulai dari nerima pasien, terus kemudian anamnesis, tanya jawab, periksa pasien, periksa lab, baca hasil lab, ronsen, semua robot, sampai operasinya pun robot, ngasih resep robot. Jadi sebentar dok, ini berarti rumah sakit? Rumah sakit. Isinya humanoid? Ya, betul. Jadi, iya betul. Kita ketemu sama istilahnya yang nggak punya perasaan. Saya nggak bilang nggak punya perasaan, karena robot kadang-kadang sekarang dengan teknologi AI ini ada yang punya perasaan. Ada sebagian sedikit. Tapi tahu nggak itu zamannya apa tuh? Itu zaman ada filmnya Arnold Schwarzenegger tuh dok. Itu Amerika, jangan so Amerika lah Franky. Ya soalnya kan sukanya makannya hamburger, jadi Astro Boy. Astro Boy itu adalah film Jepang, animasi Jepang, yang jagoannya itu adalah robot. Si Astro itu, dia film bisa kartun, terbang. Dok? Film kartun. Oh, kalau film kartun. Film kartun, komik juga ada. Tapi itu yang peminatnya banyak. Dia bisa terbang dan segala macam. Dan dia itu di belakangnya si Astro Boy itu, yang bikin adalah si profesor. Namanya Osanomichu. Osanomichu. Kalau saya senangnya kalau yang kayak gitu film Jetson. Masih ingat tuh film Jetson? Apa? Jetson yang mobilnya tuh ditaruh di dalam tas, kalau dia pulang tinggal mobil digeletakin dia jadi mobil. Sulit, dia pakai mobil angkasa gitu kan. Dia punya anjing namanya si Astro. Wah, itu seru tuh dok. Jadi, enggak, tapi robotik itu jadi gini. Kan kita udah mengalami beberapa kali revolusi kan. Revolusi industri pertama tuh pada waktu
pertama kali dulu di zaman tahun berapa itu ya, itu Inggris mulai ada pabrik-pabrik. Orang tadinya ngejahit apa semua pakai manual, sekarang udah mulai pabrik dan segala mesin macam. jahit. Sekarang itu udah kita masuk ke dunia yang jauh lebih canggih lagi, namanya AI. Nah, AI itu sedemikian luar biasa. Jadi sebenarnya yang luar biasa itu robotnya apa manusianya sebenarnya, Renggi? Ahli komputernya menurut saya yang luar biasa. Enggak. Tetap manusianya. Percaya Iya, kan ahli komputer komputernya kan, bikin robotnya. ya ahli komputer Tapi kan kalau manusia. robotnya diisi CPU-nya dengan dokter bodoh, jadilah dia dokter robot yang bodoh. Nah itu dia, makanya. Si Jadi ahli ya- komputernya ini kan dok, orang kan dok. Ya orang dia bikin robotnya, tapi robotnya tetap aja bodoh. Sejauh nggak dimasukin di input data-data itu di kepalanya si robot itu supaya dia jadi pinter. Setuju. Makanya si robot misalnya dia bisa memasukkan informasi dari 10 dokter yang pinter. Pinter anamnesis, pinter periksa fisik, pinter operasi. Dia masukin malah kejadilah robot itu gabungan dari orang-orang itu. Kamu tahu nggak? Yang di Cina sana mereka suruh rumah sakit robot itu udah jalan. Satu hari dia periksa pasien tuh 3.000 Renggi. Nah sekarang kebayang nggak? Kalau seorang dokter di rumah sakit paling banter ya kalau dokternya rame. Satu hari tuh 30 pasien lah. Tunggu dulu dok, ini 3.000 ini di satu rumah sakit Di satu rumah sakit. atau di satu robot? Di satu robot. Di satu robot 3.000. 3.000. Jadi kalau satu dokter nelayannya 30 pasien berarti dia itu adalah 100 dokter. Kerjaan 100 dokter dia ambil alih sama dia. Kalau lihat kayak gitu sih saya sendiri sih pribadi ya, kalau saya punya duit mau saya bikin dokter robot gitu. Kenapa rumah sakit robot? Kalau dokter yang praktek di situ kan kita mesti menggaji dokter. Kalau robot kan cuma sekali beli. Kapan-kapan nanti kita upgrade tuh otaknya, CPU-nya. Makin pintar dan duitnya masuk ke pemilik, Franky. Cepat balik modal lah dengan rumah sakit seperti itu. Nah, sekarang saya mau nanya nih, kamu pasien kan? Nggak mau jadi pasien lah. Andainya. Saya kan orang sehat. Kamu pasien, orang sehat juga ke dokter lah. Mau ke dokter bisa mau bikin cantik, ngilangin keriput, kan bisa aja dong. Terus tiba-tiba ya mau bikin barangkali merubah muka dan segala macam, kan bisa ke dokter. Kamu kalau misalnya ada pilihan ke dokter manusia sama ke dokter robot, kamu milih yang mana? Saat ini dok, Ya. kalau saat ini kalau saya sakit ataupun saya mau bertanya itu, saya ke Google. Nggak mau ke dokter, nggak mau ke robot. Nah, kamu tahu Google itu apa? Isinya robot. Iya. Ya, jadi kenyataan sekarang aja kita udah nanya ke robot. AI itu ya. Yang jadi dosen-dosen di tempat saya tuh pada bilang begini, gue sih nggak percaya deh sama mahasiswa sekarang. Gue kasih tugas katanya, suruh bikin tugas. Akhirnya dikasih, saya baca, buset, terus saya coba-coba dipakai AI. Saya tanya yang sama, ternyata dia copy paste dari AI. Tahu nggak salahnya di mana dok? Di mana? Bikin pertanyaannya dok. Bikin pertanyaannya itu pertanyaan yang terlalu umum sehingga sudah ada di Google. Belum nggak terlalu umum juga, nggak juga. Karena beberapa kali nih dok, saya bikin suatu pertanyaan di Google, dia ngejawabnya satu hal yang salah. Apa? Ya lupa, tapi saya berapa kali saya bikin pertanyaan, dia menjawabnya satu yang similar, tapi bukan itu. Oh. Itu berarti yang bikin pertanyaan salah. Yang salah. Ya. Tapi sekarang itu baru Google tuh belum AI. Kalau yang AI sekarang itu begitu canggih sehingga seorang mahasiswa kalau dikasih pertanyaan sama dokter, kasar dia bisa input di situ, dia tinggal copy paste gitu, jawabannya udah 100% benar. Bahkan itu sesuai dengan literatur apa-apa aja secara lengkap. Sehingga sekarang dosen-dosen bilang, saya nggak bisa nilai mahasiswa. Jadi yang mesti dilakukan apa? Kembali ke ujian oral, ujian langsung lisan. Dengan ujian lisan dia nanya, jawab, tanya, jawab. Jadi otaknya itu ada isi apa enggak kita tahu gitu loh. Reasonnya tahu gitu loh. Kalau saya jadi mahasiswa ada cara lain dok. Apa? Saya di sini dok, dokter di situ, dokter penguji. Saya taruh TV di sana dok. Jadi waktu dokter ngomong ke sini, saya ketik saya baca apa yang jawaban di sana dok. Jadi seolah-olah saya oral gitu dok. Ya kan? Kan model kayak pembawa berita di TV kan begitu juga. Iya kan waktu itu kan ada beberapa kali tuh debat katanya. Di situ ada sesuatu gitu kan. Jadi pertanyaan apa di situ udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya. Ya cuman senternya kan nggak kelihatan gitu loh. Nah yang kayak gitu tuh udah teknologi. Tapi kalau di dalam kedokteran itu teknologi itu memang sangat membantu, Franky. Kenyataannya dari dulu zaman dulu.
Pastilah dok, soalnya kan sekarang dok ya, teknologi tuh apa-apa udah pakai komputer, pakai teknologi, sehingga dokter itu sifatnya, kalau saya lihat nih dok ya, ngebaca apa hasil daripada si teknologi tersebut kan dok ya? Ya. Jadi seorang dokter ya, jadi contohnya beginilah Frankie. Zaman dulu tuh waktu saya sekolah, kita mau tahu nih kadar protein berapa, kita lakukan pemeriksaan lab di meja itu. Dok pakai Benedict ya? Ya, masih ingat Benedict kan? test ya. Dok, gitu. Terus mau ngetes gula, dok pakai apa gitu loh, Emilon apa pokoknya deh, macam-macam. Nah, setelah diperiksa itu makan waktu kan? Ya. Sekarang, contoh ya, nggak susah kalau udah zaman dulu. Kalau kita punya kencing, ada strip test begitu langsung ditituin, kelihatan pH sekian, bilirubin sekian, udah ada. Bahkan dok di mall-mall kan dok, tes gula darah dok, cuman dicetet, masukin ke alatnya, keluar hasilnya dok. Memang seperti itu. Itu yang akhirnya yang jadi waktu zamannya saya lulus aja dulu, dokter yang canggih di rumahnya tuh ada mesin periksa lab. Ambil darah langsung keluar sekian hasil. Ya kecuali yang canggih-canggih baru dikirim. Jadi itu sangat membantu Frankie. Jadi akan mempercepat. Satu. Tapi saya yang paling pertama kali yang saya ngerasain, wah keren banget. Itu soal PCR Frankie. PCR? Iya. Yang kemarin rame waktu COVID gitu iya. dok? PCR itu kebetulan PCR itu lahirnya itu di Amerika tahun 74. Dokter bilang kan waktu ngetes DNA juga pakai PCR iya. dok. Nah, jadi ceritanya gini loh Frankie. Sebenarnya PCR itu adalah tiruan dari badan. Jadi kalau saya ahli komputer yang paling canggih itu yang di atas itu. Bergede? Ya. Karena kenapa? Kamu kebayang nggak? Dari satu telur ketemu satu sperma, DNA jadi satu, kemudian dia beruang jadi dua jadi 4 jadi 8, lama-lama jadi 3 miliar, jadilah manusia ini. Lengkap dari kepala sampai ke kaki. 3 miliar sel, Frankie. Dari dua sel. Dua sel ya. Sekarang pada waktu dia jadi satu sel jadi 2 sel, itu selnya itu membagi sama persis. 2 itu membagi lagi menjadi 4 dan selanjutnya. Nah itu dilakukan oleh satu enzim di badan kita yang namanya enzim DNase. Bukan DNase. Dia enzim namanya enzim untuk multiplikasi. Polimerase namanya. Polimerase itu memperbanyak DNA. Kebayang nggak? Tuhan memperbanyak 1 menjadi 3 miliar. Nah, terus kemudian tuh ada satu kelompok ya di Amerika namanya Karimulis. Dia tuh bilang begitu, kalau begitu hebat berarti kita bisa bikin DNA. Kan dia ngomong begitu. Iya, karena DNA itu terpecah dari 1 jadi 2 jadi 4. Kalau gitu saya bisa bikin. Nah, dia cari bagaimana selahnya. Nah, dia bikin satu mesin ya yang meniru apa yang terjadi di badan kita dengan cara cuma main-main suhu doang, Frankie. Main suhu. Jadi begini. DNA itu kalau dilihat DNA itu bentuknya tuh seperti dua tali. Talinya saling belibet gitu. Seperti tambang. Kalau dipanasin antara 90 sampai 95 derajat dia bisa, Frankie. Talinya. Namanya denaturasi. Habis begitu, kalau suhunya didinginin sedikit, terus dia pada nempel tuh. Purin sama pirimidin tuh pada nempel. Pada nempel-nempel. Jadi istilahnya dia udah kepisah, ditempelin. Nah, kalau itu ada aturannya begini, sebenarnya kita udah belajar dulu waktu SMA. Kalau guanin, dia akan nempel dengan sitosin. Kalau adenin dengan timin, selalu gitu. Jadi akhirnya dia dipisah, dia pada nempel, akhirnya dari satu benang jadi 2 benang, Frankie. Karena misalnya di sini G, tambah C, yang ini C jadi G gitu loh. Ini akhirnya dapat 2 benang yang sama sekali baru. Terus udah gitu dia bisa memperpanjang diri lagi ke kanan kiri. Memperpanjang diri akhirnya jadi panjang, jadi 2 DNA. Ntar di-cut. Jangan dipindah dulu, biarin ke dokter Jaya. Dokter Jaya habis minum, ntar dokter lanjutin. Jadi sebenarnya yang dia kenal itu adalah
Kalau DNA 2 pita itu dikasih panas 90-96, dia akan pisah. Jadi 2 benang. Benang ini ada basa-basanya. Kalau basa G itu dia akan nempel dengan C. Mesin. Kalau A nempel dengan T. Sebaliknya juga sama. Nempel, terbalik. Pada waktu diturunin sekitar 40-60 derajat lah. Terus pada nempel-nempel tuh. Basa-basa tuh nempel sesuai dengan pasangannya masing-masing. Ya. Setelah gitu, kalau dinaikin 70 derajat, dia nyambung makin panjang. Akhirnya jadinya 2 pita. Satu pita jadi 2 pita. Nah, jadi dia bikin mesin. Mesinnya namanya mesin itu. Yang bisa bikin suhunya itu tetap segitu aja, apa namanya? Ya itu apa kayak buat telur juga kan gitu dok, buat netesin telur. Jadi apa sih itu dia bikin mesin yang masukin DNA ke dalam, dikasih enzim polimerase, dipanasin 90 sampai 92 derajat, 20 sampai 99 derajat, diturunin antara 40 sampai 60 derajat, terus kemudian dinaikin 70 sampai 75 derajat. Pada saat itu satu siklus selesai, dia 2 kali lipat jadinya DNA-nya. Berarti itu mesin bukan bikin DNA dok, mesin buat untuk menduplikasi DNA atau memperbanyak DNA. Betul. Karena yang saya pikir tadinya tuh dia dari nol nggak punya DNA, ada DNA. Oh itu Tuhan namanya. Bos gede. Tapi kalau dia itu mengkopi-kopi seperti kayak fotokopi kan kita bikin sama mesin. Nah, kalau siklus itu diulang-ulang, jadi mesin itu cuma siklus bahan yang namanya apa ya? Termostat ya. Termostat untuk menjaga kestabilan suhu. Nah, itu. Jadi dia diatur termostat sekian derajat selama sekian menit. Sekian menit, jadi 3 suhu. Tinggi, rendah, sama sedang. Dia atur terus dia bikin siklusnya itu terjadi 10 kali. Jadi dari 1 jadi 2 jadi 4 gitu dok ya? Terus. Nah kebayang nggak Franky? Kalau 20 siklus saja, 20 siklus itu jadinya 1 juta kali. 2 pangkat 19. 20. 2 pangkat 20 kali. Itu berarti 2 pangkat 20, 1 juta. Kalau 30 kali, jadi 1 miliar. Kebayangkan DNA 1 itu jadi 1 miliar kalau diulang-ulang itu proses itu. Seperti itu. Tahu nggak di awalnya mereka waktu bikin PCR pertama, dia punya water bath nih. Itu dia termostat. Sekian derajat, terus sekian. Ini tabung DNA. Masukin situ. Sekian menit. Masukin sini. Masukin sini. Jadi 2 kali lipat. Balik lagi. Nah, tapi kan itu capek. Kan masih dikasih nasi padang kan. Nah, sama dia dibikin robot yang masukin itu tabung-tabung, mindah tabung. Tapi belakangan mereka sudah bikin yang namanya mesin. Mesin ini yang turun naik sendiri suhunya. Dak. Jadi DNA nih, kita punya DNA sedikit, taruh di mesin itu, atur suhunya berapa siklus, kita tinggal 1 jam kemudian dia udah jadi sekian banyak. Nah, kebayang nggak itu caranya? Itu yang menerangkan kenapa. Sekarang contoh kasus pembunuhan. Orang bunuh orang, berdarah. Mayat bisa dipindahin. Tapi dari darah yang tersisa gitu kan dia nggak mau ketahuan dong. Ya. Dia apa? Dipel. Diusap-usap, dipel. Dipel, diusap segala macam. Terus bagaimana? Nggak ada jejak dong? Nggak ada. Bisa dok. Nah, kalau sekarang dokter-dokter itu atau polisi udah punya itu bahan kayak lampu. Digelapin lampunya, disorot, ungu. Kalau itu jadi warnanya biru ungu. Itu pakai luminol namanya. Luminol test. Ungu, yang ungu tuh diambil sedikit. Nah, mungkin dia ketemu cuma 1 atau 2 DNA. Dimasukin ke mesin itu, dikasih polimerase, ketahuan itu DNA siapa. Padahal tadi DNA dikit banget. Nah, misalnya contoh gini. Kamu naksir sama cewek. Misalnya. Kirim surat. Terus supaya berkesan, suratnya kan udah ditempel nih. Pakai WA dok sekarang. Ini cerita zaman dulu. Supaya berkesan. Kamu ngecap pakai bibir di belakangnya. Gitu, ada merah kan. Kirim. Siapa yang kirim? Wah, pengagum gua banyak nih. Bawa ke dokter ahli DNA. Ke dokter Jaya. Diusap itu. Diekstraksi DNA-nya. Masukin mesin PCR. Keluar. Ternyata
DNA-nya si Frankie. Wah, berarti tadi. Nah, itu sebabnya mesin itu mesin menjadi yang sesuatu yang luar biasa. Karena gini, misalnya contoh, itu tadi soal itu ya. Orang memperkosa. Orang habis diperkosa kadang-kadang si korban itu, aduh, geli kan? Selesai diperkosa, kalau nggak sampai mati, dicuci sama dia. Tapi satu dicuci. Yang kedua bisa juga kan si pelakunya kan belepotan kan? Ambil tisu, dia lap, dibuang ke tempat sampah. Jadi ada sisa-sisa itu. Bahkan mungkin pada waktu dia nyemprot, ada semprotan yang ada di lantai. Ada semprotan yang ada di jok. Ketemu tuh spermanya sedikit sekali. Nggak kelihatan. Tapi kalau diambil bagian itu, diekstraksi DNA-nya, dimasukin mesin PCR, jadi ketahuan siapa itu. Nah, bukan cuma itu. Contoh, ada satu kasus pembunuhan di rumah. Ada orang, rumah terkunci ya. Tapi kemudian dari dalam, terus kita nggak tahu. Tapi di dalam itu ada di ruang tamu ada gelas yang keisi separoh, ada puntung rokok. Terus si korban mati. Nah sekarang yang jadi masalah adalah siapa tuh yang bertamu? Karena yang bertamu tuh mungkin pelakunya. Tapi dia tanpa sadar, dia meninggalkan jejak. Di mana? Waktu dia minum di gelas, bibirnya kan nempel di gelas. Atau dia megang tuh gelasnya. Atau dia pegang gelasnya. Kan nggak mungkin pakai sarung tangan kan? Iya. Oke, situ. Kalau ada sedotan, di sedotan ya di ujungnya. Kalau dia merokok, di puntung rokoknya. Jadi whatever itu diambil, diperiksa dengan mesin PCR, ketahuan itu siapa. Nah itulah sebabnya hebatnya DNA. Jadi maksudnya saya, DNA itu ada satu teknologi yang sangat canggih pada waktu itu. Cuman di awal-awal orang nggak begitu suka dengan DNA. Kenapa? Capek Frankie. Pindah-pindahin tabung. Tapi kemudian dibikin robotik. Tapi sampai kemudian dibikin termostat. Yang dia naik turun sendiri gitu ditinggal. Dan proses itu nggak lama. 2,5 jam udah selesai. Iya dok. Tapi dokter dari tadi suruh saya ngebayangin nih dok. Bayangin tuh yang kerjaan turun naikin gitu dok. Yang saya bayangin apa dok? Itu sama juga kayak bikin mie tarik. Dokter lihat kan, dokter mie tarik kan? Satu cetet, ditekuk jadi dua, jadi gitu kan, kira-kira kayak gitu dok ya? Itu mesin PCR. Nah, jadi tukang mie tarik itu udah melaksanakan dia mesin untuk mesin PCR dok. Nah terus udah gitu waktu PCR COVID kemarin, ingat nggak ada CT-nya berapa? Kalau PCR-nya positif atau negatif? Negatif, aman, gua nggak COVID. Positif, CT-nya berapa? CT-nya 35, aman, lo udah nggak menular. Kalau di bawah 30 menular, artinya apa Frankie? Liur kita yang diperiksa atau usapan dari hidung kita yang diambil tuh pada waktu periksa COVID diperbanyak sama si mesin PCR. Kalau dia diperbanyak sebanyak 2/30 kali, 1 miliar kali diperbanyak nggak ketemu, itu namanya CT-nya 30. CT itu apa dok? Siklusnya. Singkatan apa sih? Dokter ingat nggak? CT, pokoknya orang ngomong CT. Tapi maknanya itu CT itu artinya sudah diperbanyak sampai 30 siklus pun berarti 2/30 nggak ketemu. Tapi kalau 20/29 ketemu. Berarti, jadi titik di mana dia udah nggak ketemu lagi tuh CT. Jadi makin tinggi CT-nya berarti makin nggak ada virusnya. Iya, gitu, artinya mesti teliti banget deh. Nah jadi kalau orang sakit COVID diperiksa PCR positif. Aduh, gua kena masih positif. 20 misalnya CT-nya, berarti 1 juta kan, jadi gitu. Tapi kemudian diperiksa lagi, masih positif. Aduh gimana, gua nggak baik-baik. Diperiksa ternyata CT-nya udah 35, berarti virusnya udah hampir habis. Kalau di atas 35, 30, berarti lo udah aman lah, lo nggak nularin orang karena virusnya udah nggak ada gitu loh. Iya. Paham nggak? Tahu. Nah jadi ya kayak begitu. Nah itu kecanggihan yang pertama, makanya pada begitu saya dengar bahwa si DNA itu bisa kayak gitu. PCR, saya bilang gila. Nah, orang di PCR itu kemudian baru tren itu pada tahun 90-an. Kenapa? Tahun 90-an ada sekelompok orang mendapatkan, itu kan masih pakai enzim kan ya untuk memperbanyak itu. Enzimnya itu kalau kena panas 90 derajat sekian berkurang, rusak. Enzim itu kan protein. Iya. Rusak. Jadi harus ditambah lagi enzimnya ditambah lagi. Nah, sampai sekali waktu dia tuh pergi ke satu daerah air terjun di Amerika. Waterfall. Air terjun. Nah, di situ ada kuman, Frankie. Kuman yang
dia menghasilkan enzim yang seperti itu, tetapi tahan panas karena itu ada di air panas. Permandian air panas. Nah, kuman itu diambil, nah itu diambil enzimnya, dipakai. Maka sejak ketemuan kuman itu, maka prosedur menjadi lebih ringan karena nggak usah ditambahin enzim. Nah, makanya DNA itu enzim yang dipakai tadinya polimerase biasa, diganti sama TAC polimerase. TAC itu nama virusnya TAC. Thermoaquaticus. Jadi dia adalah kuman yang sangat stabil sehingga dia tahan terhadap panas. Nah, sejak saat itu maka PCR booming. Nah, PCR booming di luar negeri itu baru mulai sekitar tahun 80-an, 85-an lah. 80-an, 85, 80-an dan menjelang akhir 90. Nah, saya pada waktu saya sekolah ke Jepang pertama kali, itu tahun 89. Saya adalah orang pertama dari Indonesia yang belajar PCR. Karena mesin PCR juga di Jepang baru datang. Saya belajar di situ pertama kali. Jadi pada waktu tahun 89 saya belajar sampai 90, saya balik ke Indonesia. Kan di sini ada satu kelompok ilmuwan ahli genetik. Namanya Perhimpunan Genetika Manusia Indonesia, PGMI. Dia ngadain kongres di kalau nggak salah di UGM ya, di Jogja kalau nggak salah. Saya bawain makalah saya tentang PCR. Nah, itu kan ahli genetik semua. Waktu saya ngomong di sana itu tahun 90 ya, 90. Saya adalah orang pertama yang ngomong soal PCR. Karena orang lain cuma dengar, tapi nggak pernah kerjain. Saya udah kerjain di Jepang. Jadi saya orang pertama. Nah, tahun 92 saya beli mesin PCR dan dibawa ke Indonesia. Itu mesin PCR pertama yang dikerjain di Indonesia. Jadi itu kecanggihan yang kalau menurut saya luar biasa karena itu sesuatu yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Dia berkembang terus, Dok, ya? Oh, terus mesin PCR ini, Dok. Berkembang terus dan makin lama makin canggih. Dulu saya misalnya mulai dari saya dapat sampel, saya kerjain sampai akhirnya saya dapat typing, itu makan waktu bisa 3 minggu, bisa 4 minggu, bisa sebulan, 2 bulan. Lama karena semua prosedurnya gitu. Tapi semuanya itu dibikin ringkas lagi karena teknologi. Tadinya misalnya saya ekstraksi DNA bisa 2 hari, sekarang dengan cek dengan beberapa kali campur, kocok, 5 menit udah selesai. Tapi kan Indonesia banyak penduduknya nih, Dok. Bisa nggak mesin PCR dibikin padat karya, Dok? Bisa, dipindah-pindahin. Tapi itu Dok, orangnya banyak digituin. Tapi itu pernah terjadi, Frankie. Waktu pertama kali mesin PCR itu datang ke Indonesia kan harganya mahal. Itu ITB pernah membuat mesin PCR yang pakai robot. Jadi robot itu yang ngambil alatnya. Dak gitu. Tapi kalau yang manual banget tuh dikerjain di awal-awal PCR. Awal-awal tuh seperti itu. Tapi kalau yang udah belakangan sifatnya dia ada lubang-lubang dengan suhu berbeda, dia robot tuh yang mindahin. Jadi kalau kita gunakan yang tadi ide saya padat karya udah balik lagi ke zaman kuno banget dulu. Tapi akhirnya itu PCR sih pada waktu itu masih belum terlalu booming, tapi itu buat orang itu sangat amazing. Tapi kan ini kan sangat helpful sekali, Dok, ya. PCR ini, Dok, ya. Jadi kita bisa mendeteksi apapun dengan mesin itu. Itu mesin ajaib boleh dibilang. Iya, makanya sekarang kan boleh dibilang ya, antara teknologi sama kedokteran tuh bergandengan tangan, Dok, ya. Iya. Orang jago bikin program, bikin komputer segala macam, isinya otaknya dokter taruh di situ. Iya. Nah, tapi begini, Frankie, dan dia juga mempercepat. Saya ingat dulu pada waktu kita belajar di biologi tingkat 1, tingkat 2, orang kan periksa kromosom. Misalnya pada kasus Klinefelter yang kita pernah ngomong dulu. Kan kromosomnya X-nya berapa? Kan manusia punya 22 kromosom ditambah XY. 22 pasang ditambah XY. Nah, untuk tahu ini kita ada kelainan kromosom apa enggak? Kan saya tuh orangnya suka belajar. Enggak jahil, belajar. Saya pergi ke dosen-dosen saya di bagian biologi itu periksanya gimana. Jadi mereka ambil darah ya sekitar antara 14 cc lah. Terus di sentrifuge darahnya. Diambil tuh darah putihnya. Udah kepisah tuh, Dok. Kepisah kan, di bawah darah merah, di atas plasma, di tengahnya ada yang putih-putih kan, Bavikot namanya. Bavikot ada putih. Nah, itu diambil, dibiak. Nah, setelah dibiak, dilihat dia berkembang biak, Frankie. Dibiakin. Dia berkembang biak. Nah, waktu berkembang biak itu kan dilihat pakai mikroskop.
mikroskop yang pembesaran besar sekali lah. Dilihat, terus ada benda-benda yang bentuknya seperti huruf X dengan lengan panjang, lengan pendek gitu. Kita lihat-lihat gitu, terus sama dilihat, disebar gitu. Kemudian difoto masing-masing, terus digunting-gunting sama dokternya. Dibarisin. Ini kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, 3, 4 sampai 22. Ya ini kromosom X, kromosom Y. Jadi kerjanya manual kayak gitu, Frankie. Nah, setelah dibarisin ini baru ketahuan, oh ternyata ada kekurangan kromosom nih XO. XO itu berarti sindroma Turner. Makanya dia jadi cacat anaknya. Atau yang kelebihan X. Jadi XXY. Ini Klinefelter. Kadang kelihatan dengan cara kita membiarkan itu. Nah, itu makan waktu bisa paling sedikit 2 minggu, Frankie. Nah, tahu nggak? Itu tahun saya belajar itu tahun 80-an. Belum lahir ya, Dok. Ya. Nah, padahal tahu nggak? Tahun 2000-an awal, saya ketemu satu dokter. Dia bilang, wah ini saya punya pemeriksaan canggih. Apa? Nah, sekarang gini, salah satu yang orang melakukan pemeriksaan DNA, kromosom itu termasuk pemeriksaan yang rada-rada jarang yang bisa. Biasanya fakultas kedokteran bisa. Saya punya mesinnya katanya. Jadi diambil darah, diginin, dimasukin komputer yang cari sendiri itu. Komputer cari sendiri, kemudian dibarisin sendiri. Komputer yang ngebarisin itu DNA-nya, itu kromosomnya. Dibaris-barisin sampai dia pakai apa saya tidak tahu. Keluarlah gambar-gambar yang belang-belang yang kita lihat seperti di textbook. Belang-belang dan dia kemudian mendiagnosis sendiri. Ini sindroma ini, sakitnya kayak begini gejalanya, harusnya begini. Begitu. Ada programnya, Frankie. Dan itu hanya bisa dilakukan dalam nggak sampai 1 jam. Namanya seperti itu. Jadi pemeriksaan kromosom udah seperti itu. Jadi artinya nanti ujungnya setelah ada gitu, baru dokter menafsirkan dan ngomong ke pasien. Tapi diagnosis sangat cepat. Nah, itu satu. Yang kedua yang saya lihat juga dari teman saya adalah orang kalau mau tahu dia CA cervix apa enggak kan diperiksa pap smear. Pernah dengar pap smear? Pap smear buat cewek. Nah, jadi kan ini kita ada rahim. Rahim kan ada bibirnya, mulutnya nih, leher rahim. Di bawahnya baru vagina kan. Nah, di perbatasan antara rahim sama vagina itu namanya leher. Nah, leher itu suka kanker. Kanker mulut rahim namanya. CA cervix, mulut rahim kanker. Nah, untuk tahu itu kanker apa enggak, kadang-kadang sebelum kanker bisa ketahuan, oh belum jadi kanker, tapi bakal jadi kanker. Caranya adalah si perempuannya itu pergi ke dokter kandungan, disuruh buka, kemudian dokter akan pakai corong. Kelihatanlah tuh mulut rahimnya tuh, leher rahimnya tuh seperti kayak gini. Bentuknya pasti kayak gini. Sama dia disodok sama satu kayak kapas. Diambil nih dari lubangnya itu diputar gini, diambil selnya. Kayak kemarin waktu kita COVID lah, Dok. COVID, ya, tapi itu di situ. Jadi dibuka, itu diperiksa di mikroskopik. Kemudian nah itu kan satu mikroskop tuh walaupun cuma satu preparat gitu, gede itu kalau di mikroskop mau ngeliatnya bisa berapa jam gitu kan. Cari dokter nyari mana ada sel yang jadi kanker. Kalau sel normal, selnya biasanya warnanya sih biasa, warnanya hitam tapi nggak terlalu hitam. Tapi kalau hitam banget itu sel kanker. Kalau yang udah begini udah jadi kanker, ini bakal jadi kanker gitu. Dia tahu dokternya. Dia periksa semua gitu. Itu pemeriksaannya bisa makan waktu 1 harian, setengah hari. Karena dokternya pertama dokter harus pinter, bisa mengenali sel itu. Tapi dari sel yang ribuan yang dia lihat di situ, lihat dari atas terus, lihat, oh ketemu ini kanker. Ini bahkan kanker, ini kanker. Dari situ dokter tahu, oh ini kanker serviks gitu. Nah itu biasanya pemeriksaan pap smear itu dilakukan pada perempuan yang usia 35 ke atas. Pada saat dia mulai seksual aktif. Karena salah satu penyebabnya adalah pada saat wanita pertama kali berhubungan, ada virus masuk ke situ. Jadi dia jadi kanker. Nah itu bisa ketahuan dengan pemeriksaan pap smear namanya. Nah si teman saya itu bilang, gua punya mesin baru katanya dari Amerika. Dia kasih unjuk preparat, udah diwarnain, taruh situ, langsung klik. Dia duduk aja bareng ngopi-ngopi. Dia nyari sendiri tuh. Dia kasih tahu ada sel kanker yang ini ada berapa biji, ini berapa biji. Cuman berapa menit, Frankie. Namanya PubMed. Yang meriksa adalah komputer.
Dia cuma kasih tahu nih sel-sel yang aneh. Dokter bilang, iya oke, setuju, oke, berarti kanker. Setuju, ini belum kanker, tapi masih normal gitu. Jadi dia begitu diteliti antara dokter sama dokter spesialis nih ya, sama si PubMed itu, Pap smear dengan internet itu, dia lebih tepat, jauh lebih cepat. Iya, karena kan komputer bisa dibikin iterasi yang berulang tuh dok. Iya, dan dia tuh udah diajarin kalau sel yang begini itu kanker, kalau yang kayak begini itu belum kanker gitu lah, ini normal gitu. Dia nyarinya lebih cepat, Frankie. Jadi pasien tuh nyaman, begitu langsung ketahuan, oh bapak, ibu nggak kanker, nggak ada apa-apa, normal bu, nanti kontrol lagi 2 tahun lagi gitu. Dibandingin kalau yang konvensional. Tapi pertanyaannya, apakah semua bisa begitu? Enggak, cuman lab-lab tertentu doang yang punya peralatan kayak gitu, Frankie. Ya, yang udah punya lebih banyak modal deh dok. Tapi maksudnya saya itu banyak ya mengubah sistem ke sekolah kedokteran. Misalnya dulu, kalau kita mau tahu hati itu bengkak apa enggak, pakai tangan nih, jari-jari kita. Makanya kalau zaman dulu, seingat saya kalau dosen saya penyakit dalam, kalau periksa pasien, Ditekan. naik, tarik napas, tekan, tarik napas gini-gini. Wah, pokoknya pemeriksaannya bisa setengah jam, Frankie. Ya sekarang itu masih dilakukan karena itu adalah standar. Tetapi ada alat bantu lain yang kita bisa merasakan, nggak bisa tahu, tapi alat itu bisa tahu. Misalnya USG. Gue di USG gini-gini, oh livernya penuh lemak nih, tanpa kita mesti ngambil mesti di biopsi apa dilihat heparnya kan. Oh ini penuh lemak nih, diperiksa-periksa. Ah ini ada batu nih di ginjalnya, batunya udah segede gini. Semuanya tuh bisa. Jadi teknologi itu membantu, Frankie. Untuk diagnostik so far. Diagnostik, pemeriksaan dan segala macam. Tetapi belakangan tuh ternyata yang namanya pengetahuan dokter tuh ada pengetahuan yang berulang. Artinya ada polanya. Contoh, kenapa misalnya kalau kamu datang ke dokter, bilang, kamu sakit apa? Saya begini. Dokter bilang, kayaknya gejala tipes nih. Karena kalau gejala gini-gini, ini gejala tipes gitu. Tapi data itu bisa dimasukkan ke komputer. Jadi bisa komputer mendiagnosis. Itulah yang menyatakan kenapa sih kamu tanya si Google, saya punya gejala begini, kemungkinan kamu sakit ini gitu loh. Walaupun nanti untuk ke pasien tetap harus dokter. Dokter lah yang memutuskan. Tapi sekarang kalau dengan namanya big data ya, dengan data yang banyak, jadi segala macam pengetahuan dokter, keterampilan dokter itu bisa dimasukin di dalam robot, dan kemudian robot itu jadi pinter dari semua input yang dimasukkan, dia jadi lebih pintar dari dokter. Tapi sekarang pertanyaannya, dari segala macam teknologi itu, kira-kira mungkin nggak one day terjadi satu dunia di mana kita dikuasai robot? Nggak, kalau iseng itu saya nggak yakin dok. Kenapa? Kita penciptanya, kalau kita kayak begitu sama aja kita nanti kita bisa nguasain Tuhan, kan nggak mungkin kita nguasain Kalau di Tuhan. ceritanya Astro ada. Iya, itu ada one day seperti itu, tetapi ada penyelamatnya dong. Ada orang yang memang betul di atas seperti si Profesor Osanomisu itu loh. Dia orang-orang yang bisa beli di atas lagi gitu. Cuman ada beberapa hal yang tahu gak gini. Cuman saya mau ngomong gini. Kalau kita belajar, kita nih manusia belajar. Komputer paling hebat tuh apa? Manusia, Frankie. Apapun termasuk robot kita bikin manusia. Komputer paling hebat tuh manusia. Dia punya daya tampung yang luar biasa. Tapi underuse. Percaya nggak underuse? Itu yang internal tuh dok. Ya kan? Karena katanya konon dari otak kita tuh kemampuannya cuma 10% yang kita pakai, Frankie. 90% tuh hidden. Percaya nggak? Nah misalnya contoh, kamu nggak bisa lari nih, sekarang masih pincang-pincang kan? Jangan buka kartu dok. Enggak, ini misalnya lagi proses penyembuhan nih dok. Nah tiba-tiba nih kalau lagi jalan mau pulang, tiba-tiba di belakang kamu pasti 1 meter dari kamu tuh ada singa, Frankie. Lagi nunjukin itu. Di depan kamu mau lari kagak ada, terus ada tembok tetangga tuh 2 meter. Percaya deh, walaupun kamu gak bisa lari, kamu bisa lompat, Frankie. Yang pertama saya kerjain dok, saya panggil Miko, mola. Gitu. Tapi dia dikurung, Frankie. Nggak, maksud saya itu hidden itu. Jadi sesuatu. Jadi sekarang ada apa dari bagian manusia yang tidak mungkin digantikan robot? Ada bagian yang nggak bisa digantikan robot. Apaan dok? Apaan? Kreativitas. Itu bisa juga loh dok. Enggak. Dengan AI itu nanti katanya bisa gitu.
Dia coba seperti itu, tapi tidak pernah bisa. Mungkin karena nggak otak sama. manusia itu terlalu complicated, Franky. Nah, dokter pernah nggak ngerasain dokter berkomunikasi verbal tanpa ketik dengan robot? Di mana dokter pernah ngerasain di Di situ? Jepang. Nggak usah, sekarang di Indonesia banyak, Dok. Tahu nggak di mana? Gimana? Di mobil. Oh iya, mobil-mobil itu. Ya kan, mobil. Hai mobil, tolong juga. tolong peta. Iya Saya kan? juga. Kumisku, kumis kamu belum dicukur tuh. Oh. Ya. Hai mobil, kumis saya tolong cukurin. Jawabannya apa? Cukur aja sendiri. Enggak, itu bisa dimasukin, Franky. Cuman yang namanya kreativitas itu di luar. Nggak bisa. Kreativitas itu sesuatu dia harus membentuk jaras baru. Komputer itu melakukan sesuatu yang berulang. Tapi kalau soal ngitung dia pasti lebih jago. Apa sih? Jadi otak bagian kanan kita itu yang nggak bisa ditiru sama komputer. Nah itu manusia sekarang lagi Kiri mencoba. kanan tahu ya? Tahu. Kiri itu logika, hitung-hitungan yang pasti. Jadi kalau 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, semua tahu. Tapi begitu di sini, misalnya contoh, saya lihat ada barang bekas, kreativitasnya kan bilang barang bekas ini bisa jadi hiasan. Kalau saya kasih cat begini, itu yang nggak ada di komputer, nggak bisa. Kreativitas, kerjasama, emosi, itu nggak bisa. Artinya ada beberapa robot tuh yang mulai dimasukin emosi segala macam. Udah mulai. Tetapi tidak akan bisa penuh. Untung saya waktu saya bilang saya tahu, dokter tetap masih jelasin, Dok. Coba dokter kalau nggak jelasin berhenti, Dok. Enggak, tapi pada ada satu orang nih, dia iseng nih, dia nanya ke AI itu ya, AI. Dia tanya begini, AI, saya mau nanya nih, saya udah punya istri, anak saya sekian, saya mau selingkuh. Tolong dong ajarin saya bagaimana caranya selingkuh supaya nggak ketahuan. Oh, jawabannya gampang. Apa? Kalau gue tahu udah dari dulu gue kerjain gitu aja. Enggak. Dia ngomong begini, Pak, walaupun saya bisa menjawab, tapi saya tidak akan menjawab karena itu akan merusak kehidupan Bapak. Tolong pikirkan lebih lanjut lagi, dan Bapak tolong belajar agama. Sudah begitu lagi. Loh, enggak, maksudnya moral pun bisa dimasukin ke situ. Itu karena moral rusaknya belum dimasukin ke situ. Enggak, maksudnya otak orang tuh sebegitu kreatifnya sehingga kalau kamu nonton film-film inilah, film-film kriminal ya, kejahatan orang itu kadang-kadang unbelievable. Ide-ide yang aneh-aneh tuh yang nggak kepikiran tuh ada. Itulah manusia. Makanya sekarang ini ya, sekarang kalau kamu ngajari, ini saya gini, kadang-kadang pendidikan salah, Franky. Waktu saya kecil dulu, ada salah satu teman saya SD, wah dibilang anak paling pinter. Kenapa? Waktu kita masih TK, dia udah jago baca. Bisa baca koran. Begitu kelas 1, dia hafal semua negara di dunia dan ibu kotanya. Hafal segala macam. Nah sekarang, begitu kelihatannya hebat. Begitu gede, nggak jadi apa-apa. Nah, terus bukan cuma itu. Jadi gini, sekali waktu gini, ada orang ya Thomas Alva Edison ya kalau nggak salah. Datang orang, kenalin, nih orang nih hebat gitu, dia bisa tahu apapun segala macam. Cobalah lo tes, ya tes begini, apapun ditanya bisa dijawab. Terus ditanya, kalau orang ini kerja sama lo bayar berapa? Lo berani gaji berapa? Tahu nggak jawabannya apa? Apa, Dok? Gua gaji segini. Kok murah amat? Itu kan nggak lebih dari buku ensiklopedia, dia bilang. Gue nggak perlu itu, dia bilang. Gue perlu orang yang nggak usah pinter-pinter gitu, barang-barang yang udah dihafalin, gampang dihafalin. Itu biarin kerjaan di komputer. Yang gue perlu adalah orang-orang kreatif yang bisa mengembangkan ide-ide baru. Nah, itu Dok. Jadi yang tadi dokter bilang di Astro, Dok ya? Oh, Astro itu tadi dokter bilang akan ada zaman di mana humanoid menguasai manusia, kan Dok ya? Jadi dia mengambil peran terlalu banyak segala macam sehingga orang manusia nggak bisa kerja. Ya, karena apa? Karena manusia ini sekarang lagi mencoba menciptakan faktor-faktor yang tadi 3 dokter sebutin tuh, Dok. Dikembangkan sedemikian rupa sehingga makin banyak kreativitasnya tuh, Dok. Itu yang ditakutin sama orang. Jadi tapi makanya saya bilang nggak usah terlalu takut, orang kita nanti gampang kita rasa. Tapi bukan begitu, Franky. Yang kita salah, coba sekarang gini deh, kamu nggak punya cucu sih. Saya punya cucu. Belum. Cucu saya yang dipelajari apa? Hafalan. Ini begini. Saya bilang dalam hati saya, lah kalau hafalan mah
itu nanti kamu kapan-kapan bisa belajar. Karena saya tahu kalau buat saya yang penting kalau hafalan begitu ada di buku, kamu tahu di buku mana kamu mesti cari, betul nggak? Tapi kalau ide enggak. Makanya saya daripada begitu, mendingan kayak orang Jepang. Orang Jepang itu namanya misalnya belajar biologi itu nggak ada yang namanya belajar, Franky. Dibawa ke kebun binatang. Praktek langsung. Ya bukan praktek, suruh berinteraksi. Dia pergi ke kebun binatang tuh ada kelinci gitu. Dan kita tahu ini namanya kelinci. Yang ini kuping. Kenapa kuping jadi panjang? Diceritain begini. Itu sesuatu yang kreatif. Jadi bukan hafalan, Franky. Nah, itu yang harus diajarkan. Makanya sistem belajar yang seperti sekarang katanya udah diterapkan di Indonesia, ada yang masuk nih. Sistem pembelajaran Finlandia. Pernah dengar nggak? Nah, saya baru tahunya tuh CBSA, cara belajar siswa aktif. Ya, seperti itu. Tetapi ini cara Finlandia. Finlandia tuh lebih gila lagi. Katanya pendidikan terbaik tuh Finlandia, Franky. Di sana tuh mahasiswa atau siswa itu bebas mau belajar apa aja. Jadi sekolah cuma ngasih fasilitas, ada fasilitas olahraga apa, dia mau apa, mau olahraga lagi gitu. Karena dia bilang begini prinsipnya, kita nggak bisa memaksa bakat orang. Ada orang yang bakatnya memang tulis menulis, ada orang yang bakatnya melukis, ada orang yang bakatnya olahraga. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka senang dan mereka menjadi hebat di bagian-bagian itu. Jadi dia bilang kalau kita punya satu kebun binatang, jangan pernah mengajarkan ikan untuk naik pohon. Kita capek nggak bakal berhasil. Ikan diajarin berenang, monyet diajakin naik pohon. Monyet jangan disuruh berenang gitu loh. Tapi mungkin menurut saya gini dok, kita harus bedakan antara pinter dan cerdas ya dok ya. Yang tadi dokter sebutin tuh pinter, benar pinter, tapi belum tentu cerdas dia. Setuju nggak dok? Iya. Gitu ya dok ya. Dan makanya sekarang nih ya di Fakultas Kedokteran di mana-mana, yang namanya otak kanan tuh sudah mulai dijadikan pembelajaran, Franky. Sejak beberapa tahun di FKUI di tingkat 1 itu ada namanya pelajaran seperti, bukan dalam berarti pun dipengerti, tapi diajarkan sesuatu yang namanya soft skill, bukan ngafalin obat apa-apa. Mereka pergi ke rumah sakit di bagian orang yang terminal, ngajakin ngobrol pasiennya. Diajakin ngobrol, gini-gini interaksi sama pasien. Jadi dia udah punya ini gitu loh. Nah itu jadi yang seperti itu. Dan pembelajaran lagi bukan dengan belajar. Orang sakit ini gejalanya ini gini-gini. Enggak. Dia ngelihat pasien kan setiap orang kan pasti berbeda-beda. Kalau pasien ini, dia walaupun secara teorisnya diajar ini harus diobati. Dia gini-gini, oh ternyata pada pasien ini nggak bisa ya dikasih obat ini karena dia alergi sama obat itu. Gini-gini. Jadi diajarin kreatif gitu loh. Makanya itu sebabnya yang namanya dokter itu bukan ilmu pasti. Maka kalau misal kamu nanya, kok saya ke dokter itu dia bilang saya sakit ini, di dokter itu kok sakit ini, kok bisa beda? Salah diagnosis, belum tentu saya bilang, belum tentu. Karena kedokteran itu dalam bahasa Belanda tuh arts, seni. Jadi saya bilang kalau pasien ada 3, pasiennya sama penyakitnya, yang satu bisa dikasih obat A, satu diberi obat B, obat C. Kenapa? Dikasih obat ini karena dia nggak pernah minum antibiotik. Jadi saya kasih antibiotik yang paling rendah. Dia bisa sembuh dengan itu. Yang ini nggak bisa karena dia udah keseringan minum antibiotik sembarangan. Saya kasih itu nggak mempan. Harus lebih tinggi. Yang ini dia punya alergi. Terpaksa harus saya kasih antibiotik lain. Nah kita nggak bisa salahkan kenapa dikasih antibiotik yang berbeda gitu loh. Padahal penyakitnya sama. Nah kedokteran itu seperti itu. Nah tapi variasi-variasi itu udah dimasukin ke dalam robot-robot itu, Franky. Dan si robot-robot itu mulai kreatif. Jadi manusia harus lebih kreatif lagi. Makanya itu satu, di kedokteran tuh diajarin juga kita namanya ilmu budaya dasar. Dokter tuh disuruh belajar seni, belajar melukis, fotografi, apapun dari salah satu bagian seni itu dilakukan. Supaya apa? Dokter jadi nggak jadi orang yang kaku. Bukan IPA. Dokter tuh bukan IPA 100%. Nah itu yang mesti diajarkan. Kenapa? Karena tanpa itu kita akan kalah dengan robot. Robot kalau setiap orang gak usah gitu, mantri lah. Dia ikut dokter nih. Ya padahal lihat dokternya nyunat, dia lihat 10 kali juga dia tahu itu gitu juga gue bisa. Dia bisa kerjain Franky. Karena itu sesuatu ilmu yang berulang. Tapi kalau sunat begini, oh ternyata ada variasi begini, belum tentu dia bisa. Gitu lah. Nah itu kreativitas. Nah kreativitas itu masih yang level tertinggi. Tapi kalau dari segi pebisnis, peluang,
adanya rumah sakit robot, ya. Kalau menurut saya itu berita bagus, Franky. Kalau kamu punya uang, bikin rumah sakit. Rumah sakit tapi robot itunya. Kamu nggak usah jadi dokter. Pasiennya banyak, duitnya banyak. Franky. Punya duit tapi cuma 5.000 perak, Dok. Pakai mesin PCR, Franky. Dok, ini Dok. Saya mau ngomong gini, Dok, tadi daripada ntar keburu lupa. Sekarang kan ada teknologi face recognition, Dok. Iya. Jadi kalau dokter sekarang pakai ini nih, Dok, pakai handphone, cepet langsung ketahuan nih merek apa segala macam. Jadi ternyata menurut saya nih, Dok, si robot tadi tuh yang bisa kasih tahu ini sakit apa tuh, Dok. Kan begitu dimasukin yang kanker serviks tadi, Dok. Dia sakit, itu kemungkinan ya, Dok ya. Artinya sudah dimasukin pembanding foto-foto yang problemnya, sehingga dia jadi nanti dengan face recognition atau apa itu dicocokin kayak itu gitu. Itu namanya big data, Franky. Oh. Nah, level yang paling tinggi nanti adalah kejadian persis di film Star Trek. Tahu Star Trek gak? Dokter jangan-jangan ngetes umur saya nih, Dok. Belum lahir, Dok. Lo enggak, Star Trek kan masih sampai sekarang masih bikin film, Franky. Tahu. Di Star Trek itu ada poliklinikan. Poliklinikan dokternya laki perempuan. Oke, ada orang ketabrak, prok, datang ke situ. Dia pakai stetoskop, kagak, Franky. Dia pakai pen. Pennya digini, langsung pennya scanning. Langsung keluar. Di otak ada perdarahan sekian cc. Perdarahan dari sini, di sini. Jantungnya oke. Paru-parunya robek. Setuju tuh, Dok, yang kayak gitu. Jadi memang saya ngerasa ya teknologi ini suatu ketika ya kita akan dilayani sama humanoid ya. Iya, tapi kita harus bersyukur loh. Kalau misalnya memang ada orang kecelakaan bisa di scanning dengan itu tuh scanning. Dan cara seperti itu kan mempersingkat waktu sehingga pasiennya bisa cepat diobati, betul nggak? Betul. Jadi yang hebat tuh apa? Siapa, Dok? Siapa? Yang nemuin Star Trek itu, Dok. Kreativitas otaknya tuh itu tahun berapa dibuat? Masih TV. Star Trek itu modalnya gede. TV hitam putih, Dok. Bikin film itu loh, film Astro Boy itu loh, itu kan lebih ini lagi. Tapi itu dia masa depan loh, Franky. Iya. Jangan salah. Sekarang udah hampir kejadian tuh, Dok. Tahu nggak, Franky? Apaan? Saya nih ya, kemarin-kemarin nih. Jadi gini, teknologi itu begitu cepat. Saya belajar DNA tahun 1982 ya, 92 sampai 95. 95 saya dokter. Saya belajarnya tuh DNA yang ini. Nggak lama kemudian, terus terjadi bom Bali. Di bom Bali. Dokter ke sana kan? Ke sana. Nah, ada satu pemeriksaan DNA. Dia ada satu orang Taiwan mau nyari warga negaranya di sana. Satu orang yang hilang, perempuan. Yang korban meninggal 220. Dia di antara yang hidup tidak ada, berarti ada yang meninggalkan. Tapi kan sebagian besar hancur. Bagian ada yang sudah serpihan, ada yang berupa daging doang, ada pecah kan. Daging doang, ada otot doang, ada usus doang, segala macam. Jadi, tapi di sana tuh orang-orang itu pada pinter. Jadi dipisahin tuh yang ini, yang orang-orang yang warna kulitnya bule-bule sebelah sana, yang warna Asia sebelah sini. Jadi udah terpisah, jadi yang bule-bule yang banyak tuh. Nah, pada waktu itu si Taiwan tuh datang dengan 10 tim. Datang ke sana mau nyari si anak Taiwan tadi itu. Dia cari-cari, dia melakukan pemeriksaan, dikasih izin lah, dia cari kan. Cari-cari akhirnya dia menentukan 3 mayat. 3 mayat ini sebagai mayat yang adalah calon dia, yang lainnya kamu periksa. Diambillah sampel dari 3 orang ini. Dia pergi nih. Itu tahun 2004 ya kalau nggak salah ya. Bali tahun 2000 berapa ya? Lupa 2002 atau 2002 kalau nggak salah. Dia bawa ke Taiwan. Jadi berangkat dari Bali itu ke Taiwan. 3 hari kemudian datang dengan hasil DNA lengkap, bilang bahwa yang pertama itu adalah si Taiwan itu. Nah, saya itu kan masih dalam kondisi ke belajar. Saya masih baru dokter tuh, belum lama. Bahwa pemeriksaan DNA bisa makan waktu 3 minggu. Bisa sebulan. Tergantung mesinnya. Dia ini 3 hari bersama dengan bolak-balik gitu loh. Jadi berarti cuma sehari. Terus saya bilang bagaimana mungkin Hoken gitu. Ya, kayaknya waktu dia bilang yang pertama itu adalah si Taiwan, dia mau dibawa pulang, dia mau di packing bawa pulang. Nggak dikasih sama orang Australia. Orang Australia bilang, kagak mungkin lah kamu bilang bahwa itu, katanya. Sekarang kan pertanyaan kami katanya,
Kalau orang yang mati 220, kenapa yang perlu periksa cuma 3? Kenapa nggak 220-nya? Iya kan dia lebih pintar daripada orang Australia, Dok. Jangan bilang begitu. Tapi orang-orang kita itu menganggap orang Australia lebih pintar karena dia bule. Jadi, ya akhirnya karena mereka nggak ngasih, si Taiwan ini ngambek. Ngambek, nggak mau bantu. Jadi dia berkemah aja di situ, dia ngopi, mau ngeteh-ngeteh lah di situ lah. Pokoknya orang Thai suka teh tuh. Dia ngeteh-ngeteh, tehnya kan pakai piring segala, pakai itu, pakai meja gitu ya. Dia ngeteh-ngeteh, dia nggak mau bantu. Sampai terus mereka minta supaya dihadirkan orang yang ahli DNA untuk memverifikasi bahwa mereka ngomongnya benar gitu. Bahwa akhirnya, DNA ini dengan DNA korban sama gitu. Ya, nah sekarang akhirnya didatanglah dia minta. Nah waktu itu di Indonesia ahli DNA cuma saya satu. Saya dipanggil dari Jakarta ke sana khusus untuk mengidentifikasi. Terus kemudian dipanggil satu profesor dari Jepang, satu dari Australia. Ketemulah kita membahas kasus itu. Jadi saya jadi ketua yang memverifikasi. Kenapa dia gitu? Saya tanya, kenapa kok kamu bilang bahwa orang ini adalah si Taiwan? Dia bilang gampang. Saya udah lihat di sana bule semua. Yang kuning-kuning sama coklat di sebelah sini. Berarti Asia. sana bukan. Berarti di sini paling tinggal 20%. Ya. Nah, dari 20% ini kan perempuan. Yang laki-laki saya singkirin, perempuan. Terus dia tuh udah pernah operasi usus buntu. Jadi di sebelah kanannya tuh ada jaringan parut yang nggak ada di sini. Dia giginya kayak gini, ini giginya kayak gini. Jadi ini pokoknya segala tinggi badan sekian, yang tinggi badan tinggi dibuang. Jadi akhirnya bang sisa 3 ini nggak bisa pasien. Nah, jadi itu yang itu kita bawa, katanya bawanya ke Taipei. Ke Taipei diperiksa, dia bilang dia periksa. Saya bilang kok bisa cepat begitu? Ekstraksinya berapa? 5 menit katanya. Lah saya bilang gue 2 hari dalam itu. 5 menit dia bilang. Terus periksanya pakai PCR katanya. Dokter pasti pakai PCR yang padat karya. PCR, tapi PCR-nya mah sebentar, Frank. Dia udah pakai PCR yang mesin canggih, Dok. Begitu PCR, dia bilang PCR-nya cuma 2 jam. Saya udah mulai mikir. Tuh jika gini, dia bilang total berapa kamu kerjain? 4,5 jam dia bilang. Jadi dia pergi ke sana, 4,5 jam selesai, udah ada sini balik lagi. Udah bilang kayak gitu. Ya udah dong. Saya bilang, lo ekstraksi pakai apa? Dia bilang teknologi yang gue pakai ini. Saya udah tahu itu teknologi baru, tapi saya nggak tahu, nggak tahu, nggak sadar ternyata dia punya mesin PCR-nya. Mesin PCR-nya kalau kita sini saya yang saya beli itu 24 isinya. Made in Taiwan tuh, Dok ya? Enggak, yang saya punya Amerika. Dia juga beli Amerika punya. Oh, maksud saya dia udah pakai made in Amerika. Made in Amerika. Tapi yang saya tuh cuma 24, dia tuh 96. Saya pakai pipetnya yang 1 pipet nih. Saya satu, si pipetnya dia yang 10. Pipet itu kayak begitu. Industrial sistem tuh, Dok. Terus 10 tabung. Udah gitu. Nah, dia bilang, saya bilang pakai mesin apa? Ini mesin buat periksa PCR itu. Mesinnya ada, setelah selesai kan ada kapiler. Kapiler paling 1 atau 2. Kapilernya 96. Terus saya bilang begini, sekali jalan nih berapa biji? Sampel 96 sekali jalan, Franky. Terus gini, mereknya apa? Mereknya ini, itu merek paling mahal di Amerika. Jadi di Amerika sendiri pun itu masih jarang yang punya itu, dia udah punya. Australia masih tipe yang lama. Jadi itu, ya kalau segitu sih mungkin, tapi saya cuma nggak ngebayang tuh kayak gimana. Dan dia bilang, saya hasilnya dilihat deh. Benar, jadi hasil sampel itu dibandingin sama ayah ibunya di sana. Yang cocok sama yang satu ini, benar cocok. Tahu nggak? Di Australia itu periksa 13 lokus, 13 DNA diperiksa, itu cocok. Tapi dia udah 15. Lebih panjang, lebih canggih. Gitu. Ya kalau pakai itu sih saya percaya. Cuma saya bilang begini, saya kan jadi pertanyaan nih. Kamu tuh kok bisa gitu loh, biasanya punya lab lengkap begitu. Saya tanya gitu. Terus saya tanya, iya kita punya lab di sini. Terus saya bilang, doktornya berapa? Ahli DNA-nya. Saya kaget pergi. Berapa? Kita se-Indonesia cuma 1. 25. Padahal PhD. Taiwan itu cuma segede Jawa Barat doang tuh, Dok. Dia 25 PhD doktor ahli daerah. Di labnya situ saya bilang bisa jalan apa? Dia bilang, sistemnya kita udah ban berjalan.
We work 7 days a week, 24 hours a day. Terus dia bilang, kok bisa begitu? Jadi ceritanya dicerita 1 tahun sebelum kejadian di bom Bali itu, di sana pernah ada kapal tenggelam. Yang mati itu 125 orang atau apa. Dan mereka kesulitan identifikasi karena pemeriksaan DNA belum secanggih itu. Habis begitu mereka kemudian membangun lab DNA itu dan merekrut orang sebanyak-banyaknya untuk bikin itu. Dia bilang pemeriksaan begini pemeriksaan biasa. Nah, jadi saya cuma bilang bahwa perkembangan kedokteran itu begitu cepat dengan teknologi dan semua tuh yang jadi lebih cepat, lebih tepat dan lebih canggih. Nah, sekarang nih saya ngomong nih. Kalau ada orang diduga pemerkosa sama polisi kan diinterogasi kan, gini-gini ditangkap, gini-gini mungkin dia diambil sampel DNA dan segala macam. Tahu nggak pemeriksaan itu bisa 1 bulan, Frankie? Sekarang di Amerika dengan teknologi sekarang, teknologi itu udah cepat luar biasa. Yang ambil sampel polisi, bukan dokter lah, ahli DNA, polisi pakai swab mulut, diambil. Mesinnya tuh gede, kecil lah segini, ukurannya paling 20 kali 25 ukurannya. Masukin 5 sampel, tek di running, di jalan kecek 81 menit kemudian keluar hasilnya. Ternyata sperma kamu sama dengan yang ada di korban. Langsung diborgol sama polisinya. Nanti kalau ke pengadilan hasil ini di approval sama ahli DNA. Jadi ahli DNA tuh kegedangan DNA, Frankie. Dan mesin semua, Dok ya? Semua mesin. Jadi bisa. Nah, itu mesin DNA itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan, Frankie. Bawa pulang aja 1, Dok, buat kita. Enggak, tapi maksudnya gini, itu satu hal yang sangat luar biasa. Saya pernah waktu di Taiwan, ada orang, ketangkep. Dia mabok, Frankie. Tangkep. Bukan kantor polisi, pos polisi. Di pinggir jalan, dipanggil kayaknya orang ini mabok. Terus mabok, diambil dia urinnya, terus di kantongnya ketemu ada puyer. Puyer diambil sama salpa, polwan. Diambil, dikocak-kocak, dilarutin air, terus disuntik ke satu mesinnya gedenya segini lah. Kira-kira 1 meter kali 1 meter. Suntik terus keluar. Kamu mengkonsumsi ini gini, ini adalah golongan narkoba, langsung diborgol. Tahu nggak mesin ini namanya apa? GCMS, gastromagnetografi mass spectrophotometer. Ini se-Indonesia itu yang punya cuma bisa dihitung sama jari, nggak sampai 5, Frankie. Sukovindo punya apa segala macam. Tapi pemeriksaan gitu itu dilakukan, yang lakukan siapa? Polwan di jalan. Dan ini mesinnya mahal banget, Frankie, di sini. Untuk orang lab doping segala macam pakai mesin ini. Mesin itu mahal. Itu tahun berapa? Tahun 89, Frankie. Maksudnya saya, kedokteran tuh udah gitu. Jadi maksudnya kalau saya bilang nih, kalau seorang dokter ya sudah pernah pergi ke luar negeri, sudah lihat betapa mereka maju gitu-gitu, kita minder, Frankie. Kenapa? Kita tuh sebenarnya yang di sini orang pintar banyak, Frankie. Dan banyak juga dokter-dokter Indonesia yang dari luar negeri. Tapi sampai ke sini tuh lumpuh karena kita nggak punya segala macam itu. Peralatan nggak ada. Optimis aja, Dok. Nggak, tapi bisa. Tapi maksudnya kalau nggak ada support dari pemerintah, itu susah, Frankie. Harus support pemerintah dan kemudian itu harus. Dan satu lagi, jangan lupa jangan jadi katak dalam tempurung. Udah mau jadi pintar, jadi dosen segala macam, nggak pernah keluar negeri, harus keluar negeri. Karena kalau kita keluar negeri, kita tahu betapa bodohnya kita gitu loh. Katak dalam tempurung sih nggak enak, Dok. Apa? Katak di mangkok sop yang enak, Dok. Seperti makan. Dok, ada satu yang tadi dokter mungkin kelupaan atau kelewat ngomong. Dokter tahu kan kalau di airport di Amerika, Dok? Iya. Dia mengetes ada penyelundupan apapun itu ya, obat-obat terlarang ya. Diapain? Diambil satu kertas, dipeperin ke kita punya koper, terus kertas itu semacam kayak disedot gitu kan, dibauin ya. Nggak tahu tuh cara kerja gimana. Enggak, itu detektif sama. Sebenarnya sama. Cuma dia punya kepekaan yang jauh lebih. Iya, cuma digituin set. Nah, sekarang Frankie, tadi kan saya cerita, periksa DNA dengan cara bekas bibir nempel di gelas, atau di puntung rokok, atau yang waktu itu saya ngomong orang nyolong gigit apel terus ada bekas gigitan apel, kayak gitu. Itu namanya trace DNA, renik.
Jadi DNA yang jumlahnya sedikit sekali. Sekarang itu udah nggak ke situ, Frankie. Ada satu yang level lebih tinggi, touch DNA. Cuma disentuh doang gitu. Jadi gini, kalau saya nih ya, saya ketemu kamu, saya bilang, hey Frankie, nah bekas yang saya pegang itu diambil periksa DNA, bisa ketemu siapa yang megang kamu tadi. Itu dokter nanya sama saya nih. Itu namanya trace. Di atas trace itu renik. Jadi artinya hati-hati kamu cipika-cipika itu dapat DNA, Frankie. Kadang-kadang kenapa? Dilakukan apa? PCR-nya, Frankie. PCR kalau dulu saya mainnya di 20 sampai 30. Maksimal 1 miliar kita perbanyak. Sekarang itu 1 miliar dikasih 1 miliar bisa 1 triliun, Frankie. Jadi artinya sedikit banyak itu pun masih bisa ketemu gitu loh. Tapi repot, Frankie. Tahu nggak repot gimana? Kan mesin yang kerjain, Dok. Bukan. Kalau saya lagi kerja di lab DNA, saya nggak boleh ngobrol. Ini berkaruh juga mulut. Loh, kalau kita begini, liur. 1 tetes liur itu bisa isinya sel saya banyak tuh. Saya lagi nyari pemerkosa. Saya ngobrol, tuh ngomong kan ada orang yang tiba-tiba jadi tersangka. Jadi tersangka. Makanya di sana tuh kalau di Jepang ya, namanya kalau daerah tuh lab steril, Frankie. Masuk sana tuh kamu mesti pakai sendal khusus, pakai baju khusus, baju asmat begitu, masuk ke dalam baru kerjaan gitu. Dan sana di sana nggak boleh ngopi, nggak boleh ngobrol, nggak bawa buku ke situ, Frankie. Karena itu bahaya. Belum lagi satu lagi yang susah apa, Frankie? Apaan? Kamu nggak boleh ketombean. Oh. Di ketombe itu, kutumbaba itu. Aman. Kalau jatuh ke tabung reaksi, kamu jadi pemerkosa. Lo kenapa gue jadi pemerkosa? Ya gara-gara ada kutumbaba itu loh. Itu maksudnya itu kan sel kita. Jadi makanya kalau di sana tuh ya kalau yang benar ya ininya ditutup nih pakai plastik. Nggak banyak ngomong sih, ini pakai masker gitu loh. Dok, jadi sebenarnya di Indonesia kan dokter bilang kan orang pinter tuh banyak. Nah sekarang yang saya mau bandingin bukan soal pinter orang Indonesia sama orang luar negeri nih, Dok. Kita teknologinya di kedokteran tuh ketinggalan berapa lama sih, Dok? Kalau saya sendiri pribadi bilang kemarin nih waktu saya ke sekolah itu ketinggalan 30 tahun, Pak. Wih, ketinggalan 30 tahun artinya kita mesti ngebut tuh, Dok. Ya. Dan ini perlu ini, Dok. Satu itu yang mesti dilakukan nih gini, Jepang itu juga banyak ketinggalan sebenarnya dulu. Tapi begitu dia kalah Perang Dunia Kedua, dia rekrut. Apa yang dilakukan sama dia? Pada waktu dia kalah Perang Dunia Kedua, si Kaisar ngumpulin semua menteri-menterinya. Saya mau nanya, katanya, kita harus bangun negeri ini. Dia bilang, apa yang diperlukan? Dia bilang, saya mau nanya, berapa jumlah guru yang ada di sini? Guru nih ya. Jadi, kenapa? Dia bilang, perbanyak guru, mendayakan guru. Karena guru itu membuat bahasa Jepang jadi pinter. Karena mereka yang ngajari segala macam sesuatu, mulai dari dasar. Betul. Yang kedua, yang dewasa-dewasa, kirim ke Amerika. Mereka yang ke Amerika itu banyak sekali. Nah, saya sendiri belajar DNA dari Profesor Mitsuko Yamada, cewek di Jepang. Dia baru selesai PhD DNA, dia balik, saya belajar dari dia. DNA ketemu forensik itu tahun 85. Saya belajar dari dia itu 89. 4 tahun. 4 tahun setelah itu saya belajar pertama dari dia. Jadi mulai dibilang baru dari tangan pertama. Itu yang mereka lakukan. Jadi Indonesia kalau mau maju, gampang. Sekolah di orang ke luar negeri. Karena kenapa? Belajarlah ilmu yang paling canggih di luar. Maka ketinggalan kita yang sekian banyak itu kita bisa lompat. Ya, betul. Itulah alasan saya kenapa waktu itu saya belajar DNA. Karena waktu saya mau belajar DNA pun, emang kamu sangka saya didukung? Kagak. Yang dukung saya cuma satu. Profesor Arif Budianto, Dr. Lim Yutai, Profesor Lim Yutai yang Profesor Forensik pertama. Waktu pertama kali saya ngelamar ke bagian forensik. Saya lamar ke bagian forensik, ngobrol masih profnya. Dia bilang gini, kalau dari segi jumlah orang di sini kita cukup untuk ngajar di bagian forensik cukup, kita tidak perlu orang lagi. Tapi kalau untuk pengembangan kita perlu orang. Dia bilang, kalau kamu mau di sini, saya lihat kamu punya potensi, kamu senang neliti, saya cuma minta satu, kalau masuk sini kamu harus mau di sekolah ini ke luar negeri. Itu dia bilang. Terus apa?
Dia bilang, apa yang mesti saya belajar? Kamu harus belajar ilmu yang paling baru. Kamu belajar DNA. Makanya pada waktu saya masuk jadi staf pengajar S2, saya belajar DNA sesuatu yang nggak pernah diajarin di situ. Saya belajar sendiri. Akhirnya kan saya bagikan. Nah, waktu saya ke luar negeri sana, senior-senior saya kan banyak. Di bawahnya si Prof. Arif itulah. Salah satunya bilang, ngapain kamu belajar DNA? Karena DNA itu ilmu yang terlalu canggih. Di Indonesia mah masalahnya sama TBC, dia bilang. Malaria, kecelakaan lalu lintas, pembunuhan, mutilasi. Itu loh yang dia ngomong. Oh, gampang jawabnya, Dok. Terus udah gitu saya bilang begini, kenapa? Itu terlalu jauh. Kenapa jauh? Dia bilang gini, sekarang gini, gue yakin lo pinter, lo bisa sekolah di Jepang. Tapi kalau udah lo lulus jadi dokter, lo nggak bisa kerja. Gue bilang, kenapa nggak bisa kerja? Nggak punya lab, dia bilang. Lab DNA nggak ada di sini. Lab DNA itu biayanya mahal. Lab DNA nggak ada, biaya mahal. Jadi lo cuma bisa teori, lo bisa kerja, tapi lo nggak bisa kerja. Akhirnya lo cuma jadi orang yang punya ilmu doang. Nggak ada dampaknya. Kedua, DNA itu mahal. Orang Indonesia nggak bakal sanggup periksa DNA. Yang ketiga, ya belum masanya, dia bilang. Terus teman saya bilang begini, di dalam setiap bidang, saya jawabnya begitu, itu perlu ada orang yang pertama kali harus melompat. Ya itu. Nah, mikir jangan terlalu pendek, mikir agak jauh ke depan. Melompat. Saya yakin ke depan ini dengan potensi seperti itu, DNA ini akan menjadi sesuatu yang booming di kedokteran forensik. Sekarang belum. Kalau saya belajar itu, saya bilang, saya mau jadi orang yang pertama. Karena orang pertama itulah yang akan diingat orang, saya bilang. Saya mau jadi yang pertama belajar. Kemudian masalah soal bahwa setelah saya belajar, saya nggak bisa kerja karena nggak punya lab. Kalau nggak punya lab, kenapa nggak bikin lab, saya bilang. Kalau soal biaya hidup, dia bilang maksudnya biaya pemeriksaan DNA yang mahal. Saya bilang orang Indonesia tuh orang yang paling kaya kok di dunia. Orang paling miskin ada di sini barangkali. Tapi paling kaya juga banyak. Saya bilang kalau nggak percaya pergi aja ke Singapura. Yang belanja banyak-banyak itu siapa? Iya dong. Orang yang naik haji itu yang belanja paling banyak siapa? Orang Indonesia. Yeah. Jadi artinya semua ada pasarnya. Tapi pada waktu semua belum siap, saya udah siap sendiri. Disitulah kita udah bisa mulai, saya bilang. Itu yang saya lakukan. Makanya waktu saya sekolah ke sana juga itu jadi masalah. Saya sekolah kan pada waktu saya masih S2, belum selesai. Saya pergi ke sana kan ada teman yang harus membackup kerjaan saya di sini. Ada teman saya, Dr. Yuli Budiningsih, seangkatan saya di forensik juga. Jadi saya bilang, lo tolong bantu gue. Lo backup apa semua yang gue kerjain. Jadi dia bantu saya. Sempat aja sama yang lain bilang, lu mau-maunya si Jaya bantuin si Jaya katanya gitu. Ya enggak apa-apa, namanya kita temen kan. Friend. Iya friend. Kan akhirnya juga waktu saya balik itu kan saya juga bantu dia. Waktu dia penelitian S2 aja ya saya bantu juga. Jadi maksudnya saya, orang mesti ada yang berpikir ke depan seperti itu. Karena kalau enggak kita ketinggalan. Dan sampai sekarang pun, begitu DNA berubah, Frankie. Lah yang gue belajar begini, sekarang udah begini. Saya sekolah lagi, Frankie. Saya sekolah lagi ke Jepang lagi. Saya sudah dokter, sekolah lagi karena perkembangan DNA itu udah lebih jauh lagi. Sampai sekarang pun, makanya saya senang ikut kongres ke luar negeri segala macam. Karena saya mau tahu perkembangan di luar seperti apa. Jangan sampai kita merasa kita paling pintar, ternyata kita udah nggak tahu apa-apa. Ilmu kita udah nggak pakai gitu. Makanya ini dalam beberapa hari ke depan, saya akan ikut itu. Kongres ke-28 WAML, World Association of Medical Law. Hukum Kesehatan Dunia di Batam. Itu ada 179 makalah lah yang dibawakan di sana. Saya membawakan makalah juga di sana. Jadi maksud saya 6 makalah. 6 makalah. 2 oral, 2 presentasi oral, yang 4 poster. Berarti hampir 3% tuh, Dok. Dokter punya itu sumbangannya. Enggak, tapi maksud saya gini. Kalau ada momen internasional, orang Indonesia harus berbunyi. Berbunyi dengan cara apa? Ikut. Bawa makalah. Tunjukkan bahwa orang Indonesia tuh ada yang mampu gitu loh. Karena itu kita membawa nama negara gitu loh. Jangan merasa pinter-pinter sendiri, tetapi ya pinter-pinter rasa-rasanya pinter gitu. Tapi nggak pernah berani untuk
berbicara di luar gitu. Ya pinter dengan sebenar-benarnya lah dok ya. Iya. Karena gini, saya bilang perkembangan tuh begitu pesat segala macam, kita harus beradaptasi itu aja. Pinter, Karena kalau nggak kita ketinggalan, Franky. harus pinter dan cerdas dok. Jadi kalau pinter doang kayak tadi, tapi kalau cerdas dia bisa ngembangin lagi dok. Ya. Jadi dokter mau berangkat nih. Ya berangkat nanti besok. Oke, jadi intinya teknologi kita harus kejar nih dok. Yang Ya. ketinggalan sekitar 30 tahun dok ya. Nah, tapi yang ada satu hal yang saya mesti ini, Franky, barangkali sekali waktu kita mesti pikirin. Yang tanggung jawab siapa, Franky? Kalau seorang dokter robot mengoperasi orang kemudian gagal. Ini dokter nanya serius kan nih dok? Serius. Oh kalau nanya serius saya juga pikirnya serius sih dok. Kan dokter ahli hukum, sarjana hukum. Kan hukum itu kan ada pelaku dan ada pelaku penyerta. Ya. Kan dia bersama-sama. Ya. Si robotnya salah, yang nyuruhnya salah, kan pelaku penyuruh kan punya hukuman yang sama dengan pelaku. Itu kalau menganggap bahwa robot bawahannya dia, padahal keputusan robot keputusan dia pribadi loh. Yang ngejalanin, yang onin cetet sama suruh si kan misalnya yang nyalanin si siapa? Office boy lah ya. On ya lah. Terus cek lagi. Yang memutuskan robot ini bisa dipekerjakan di sini siapa? Oh enggak di awal, Franky. Oh, enggak di awal. Ada kalau di ketentaraan tuh memang ada tanggung jawab pimpinan. Tapi kalau namanya robot tuh mandiri loh. Robot sebagai seorang robot, dokter sebagai seorang dokter, dia mandiri dan dia bertanggung jawab 100%. Tapi pertanyaannya, kalau misalnya robotnya itu kan keputusan oleh robot sendiri, bukan oleh yang onin. Dia kasih begini-begini, datanya gini, dia lakukan operasi gini, misalnya salah lah operasi, misalnya kanan jadi kiri atau apa. Terus mau dihukum nggak masalahnya. Undang-undang kita mengatur nggak bisa menghukum robot? Nanti robot dibikin, bisa nggak dipenjara gitu nanti loh? dibikin hukum mengenai robot dok. Ya, tapi maksudnya saya itu adalah peluang karena yang di situ kita nggak tahu nanti yang bisa disalahin bisa aja keputusan si robot ini salah karena input yang dimasukin salah. Iya. Bisa salah kan? Betul. Dari programmer, apa rumah sakitnya atau apa gitu. Karena itu nggak bisa kita tahu. Kompleks dok kalau kayak gitu. Ya, jadi artinya apa? Bisa jadi dokter di bidang hukum dalam bidang itu, Franky. Kita ngomongin soal bikin hukum makalah robot lagi tuh, dok. gitu. Iya. Bikin makalah lagi. Tapi saya jadi pikir-pikir, iyalah, inform concern biasa dari dokter. Nah ini robot. Tapi gitu. dokter jangan ajak-ajak saya dok mikir kayak gitu, nggak nyampe otak saya dok. Nggak Oh nyampe. enggak, tapi one day kalau kamu pergi ke rumah sakit, kamu pikir wah ketemu sama suster cantik, katanya robot. Tapi robot di Cina cakep-cakep loh. Lah mukanya persis dok. Enggak, robotnya cakep dan ini dipegang ini lembek gitu loh. Dan satu, dia tuh bisa nyenengin kita. Cuman robot itu bedanya apa? Pertama dia nggak punya darah dok. Terus dokter nggak perlu formalin kalau dia mati. Ya kan? Nggak, banyak kerjaan yang akan hilang, Franky, dengan adanya robot-robot itu. Kesian sih sebenarnya. Tapi artinya kita mesti mencari pekerjaan-pekerjaan lain yang nggak bisa digantikan robot, Franky. Ya makanya robot ini agak sedikit berbahaya untuk negara yang belum siap nih dok. Sama kayak kita kan, teller banyak yang kegusur kerjaannya gara-gara ATM. Ya kan? Enggak, tapi itu mau nggak mau sih, Franky, ya seperti kayak sekarang misalnya restoran-restoran banyak yang terkendala karena banyak online gitu loh. Film-film itu bioskop terkendala ya karena ada Netflix kayak gitu-gitu. Itu perkembangan yang mau nggak mau kita nggak bisa mundur lagi, Franky. Iya. Tapi buat saya sih ya saya nikmati aja misalnya sekarang dengan adanya pandemi kemarin, kemudian ada namanya online Zoom meeting ya. Jadi enak kalau mau rapat teman-teman, udah pakai Zoom aja. Jadi saya sembari di rumah bisa gitu loh. Jadi apapun, tetapi maksudnya sekeliling kita tuh sudah berubah. Sampai sekarang nih ya, Franky ya. Untuk kedokteran nih ya di FKUI, kita sudah punya mesin itu loh. Mesin seperti kayak ituan buat belajar anatomi. Jadi kita nggak pakai jenazah, tapi pakai kayak mejanya tuh meja kaca. Tinggal diklik terus ada gambar hologram manusia. Diklik bajunya lepas, diklik kulitnya lepas, kelihatan tuh lemak-lemaknya. Terus dilepasin ada pembuluh darahnya, dilepasin ada tulangnya, terus dimuter-puter, dibulak-balik. Kalau dipotong gimana gambarnya seperti itu. Semua tuh udah ada, Franky. Nah sekarang cuman sentuhannya itu kagak ada. Nah itu cuman lebih ke arah knowledge, bukan skill. Nah skill itu hanya bisa diperoleh dengan memeriksa langsung. Jadi pengalaman dokter dari melayani pasien sendiri dengan
dia punya tangan sendiri, bukan lewat orang lain gitu loh. Oke dok. Apalagi nih dok yang cerita menarik masalah teknologi dan kedokteran dok? Ya, satu lagi Apaan? ada itu yang kamu udah pernah dengar nggak yang namanya operasi jarak jauh? Itu dilakukan di Cina juga. Cina tuh yang hebat luar biasa. Jadi ada pasien di sana di meja operasi di Surabaya misalnya. Meja operasi sudah terbuka gini-gini nih, di sana ada dokter yang masangin segala macam mesin-mesinnya, pisaunya segala macam. Dokternya operasi dari Cina sana. Pakai mouse. Ya ampun. Itu jaraknya ribuan kilometer lagi. Dan itu sudah dilakukan sekarang. Ya mohon maaf, tetapi masalahnya kemudian kalau terjadi kesalahan itu gimana tanggung jawabnya itu antar negara dan segala macam. Jadi maksud saya ada banyak sekali yang harus diatur, Franky. That's why saya cuma mau dengar nih ya di WAML besok. Itu kan Perhimpunan Ahli Hukum Kesehatan Dunia. Mereka tuh udah sampai kemana sih gitu loh. Saya mau tahu karena saya mau belajar di situ. Terus saya kalau seminar itu saya hadirin setiap itu karena saya mau tahu gitu perkembangan sampai di mana. Dokter nanya deh ya di situ ya. Iya, belajar. Ngisi cangkirnya kosong lagi sekarang. Bukan kosong dok, dokter cangkirnya terlalu gede. Oke, ada lagi dok? Ya udah. Gantian nih dok, saya mau cerita dokter. Dokter tadi masalah pekerjaan yang diambil itu dok. Nah sekarang nih ada cerita kata nih, ada satu orang lagi ngelamar nih dok, mau kerja di Microsoft. Otaknya pinter, cerdas, rajin segala macam nih dok. Terus kemudian ditanya, kamu bisa Microsoft Office apa enggak? Ya, Windows lah, jangan ke Office. Bisa Windows apa enggak? Orang udah, yang manajernya udah tertarik banget, orang pinter, cerdas, gitu kan, diajak ngomong nyambung gini-gini, ditanya, bisa Windows nggak? Dia bilang nggak bisa. Diterima nggak dok kalau kayak gitu dok? Enggak. Nah nggak diterima kan karena di Microsoft kan itu dengan Windows. Akhirnya nih orang dengan kecerdasannya dan keuletannya dok, dia bikin usaha rumah makan. Iya. Usaha rumah makan begitu hebatnya dia, jarak mungkin sekitar 3-4 tahun itu udah bisa hasilin jadi rumah makan yang gede. Bisa punya waralaba dan cabangnya banyak banget. Satu hari si pemilik atau yang kemarin interview itu makan nggak sengaja di tempatnya, dia ketemu sama pemiliknya itu yang pernah dia interview. Bayangin dok, orang yang pinter cuman gara-gara nggak punya pengetahuan terhadap Windows. Yang interview itu bilang ini, aduh kamu sayang sekali ya. Zaman dulu kamu nggak ngerti Windows. Coba kalau kamu ngerti Windows, kamu sekarang udah jadi apa? Pegawai. Nah, gitu. Jadi pegawai saya kamu. Jadi artinya jangan bangga dulu dengan kita punya kemampuan tertentu. Karena kita sebenarnya nggak penting dengan yang namanya pinter itu. Tapi yang penting adalah punya kecerdasan. Ya, gitu, tapi dok. satu, kecerdasan orang suka salah, kecerdasan dianggap kecerdasan kognitif. Enggak. IQ, bukan. Yang sekarang lebih diperlukan EQ. Enggak, itu kan pinter itu adalah kognitif kalau menurut saya, dok. Jadi IQ itu. cerdas itu di luar kognitif. Iya, iya, tapi situ. Tapi ada satu yang bikin orang susah itu SQ sama EQ. SQ itu sosial, bagaimana dia bersosialisasi, ya. Itu emotional quotient, bagaimana dia bisa menjaga emosinya, dan satu lagi LQ. LQ apa? Love quotient. Seberapa besar dia bisa memberikan cinta? Katanya itu yang level tertinggi, Franky. Ya whatever, tapi saya cuma mau ngomong IQ saja tidak cukup. Maka kalau orang yang IQ-nya tinggi, itu orang yang IQ tinggi itu tidak jadi apa-apa. Kadang-kadang IQ-nya tidak terlalu tinggi, tapi social SQ-nya tinggi. Dia gampang bersosialisasi, dia banyak teman. Dia bisa sukses karena teman. Tapi emosional itu membuat dia relationship-nya lebih bagus. Tapi kalau LQ, orang bukan cuma itu, tapi dia dicintai oleh semua orang di sekitarnya. Itu level tertinggi, Franky. Nah itu yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Dokter. Jack Ma. Oh, saya pikir dokter Jaya. Bukan si Jack Ma. Nggak, karena saya nggak pernah ngedenger dari dia. Saya cuma ngedenger dari dokter tadi ngomong. Enggak, tapi itu kalau buat saya amazing. Karena kenapa? Itu yang waktu kemarin itu kan saya bilang,
orang sukses dari apa tuh? Salah satu tuh hoki, kedua hopeng. Hopeng itu teman, HTSQ. Tapi emosi juga mesti dijaga. Kalau emosi kita bagus, kita gitu-gitu tuh orang juga lebih suka. Apalagi kalau kita kasihnya dengan cinta. Maka itu jadi tabur tuai. Apa yang kita kasih itu yang kita dapat. Begitu. Oke. Dokter, udah tahu kan kebiasaan saya, Dok? Kalau udah jam segini, Dok. Udah kering ya? Bukan. Saya agak kasihan dengan piaraan saya, Dok. Saya ada satu pertanyaan, Franky. Apaan? Pertanyaan kamu kan cacing. Kata dokter naga katanya. Cacingnya udah jadi naga. Cacing itu pupilnya bentuknya apa? Pupil. Cacing pupilnya kan dia kan nggak punya mata. Kalau manusia bulat, manusia bulat. Cacing kan nggak punya mata, Dok. Cacing kan nggak punya mata. Cacing? Nggak punya mata dia. Kalau cacing udah jadi naga? Kalau cacingnya udah jadi naga tergantung itu tanya si Mulan, Dok. Mulan tanyain. Dia mulanya ada naga kecil ya. Iya. Enggak, tapi pupilnya tuh apa? Bulat apa garis? Aduh, Dok. Saya lagi nanya dulu ke dalam nih, Dok. Nanti dulu. Balik lagi. Pernah nonton Harry Potter nggak? Harry Potter? Ya, kan musuhnya si Voldemort kan. Voldemort punya naga kan, punya ular. Ularnya namanya Nagini itu. Kalau ular tahu garis itu, Dok. Garis. Binatang apa lagi yang pupilnya garis? Aduh tuh kok kenapa saya jadi orang tuh males banget ya, Dok, yang mikir ya. Loh, kamu jangan lupa sekarang kalau ketemu orang di jalan dengan mata berbentuk garis begini, kamu mikirnya apa? Saya mau nanya. Ular. Kamu ketemu orang biasa bentuknya orang, matanya begitu, kok pupilnya garis? Apa? Siluman itu, Dok. Itu konspirasi, itu dia bilang itu manusia reptil, Franky. Manusia reptil. Ada nggak, tahu nggak dengan konspirasi bahwa ada makhluk luar angkasa berupa reptil, dia datang sini untuk menguasai dunia dan dia tuh one day sekali-sekali matanya itu cuma garis begitu. Pemainnya di film Spider-Man itu, Dok. Spider-Man. Jadi kalau ada yang begitu manusia tuh setan, Franky. Biasanya setan atau apa gitu yang begitu. Yang pupilnya kayak gitu. Apalagi binatang selain reptil. Reptil itu kan ular. Kucing juga begitu kan? Kucing. Nah sekarang saya mau nanya nih, ini pertanyaan ke cucu saya. Kucing lawan ular kobra yang menang siapa? Kucing lawan ular kobra? Iya, ular kobra, king kobra lah. Cucu dokter jawabnya apa? Cucu dokter jawabnya? Kucing. Terus benar nggak? Benar. Oh ya udah benar, Dok. Saya kira nggak usah jawab. Tapi semua masalahnya kenapa? Ya kan kalau saya jawab kan saya bukan cucu dokter. Gitu. Karena dia kecepatannya lebih tinggi dari si ular kobra. Ular kobra nyemprotnya itu dibanding kucing dapok gitu, jadi ular kobra digaplok, lama-lama dikabur. Bisa cepet banget tuh kan. Jadi jangan bergaul sama kucing lagi, ditabok kamu. Ya, saya cukup sama Mikomola aja, Dok. Ya, Dok, makan dulu, Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!